Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dio Setiawan beserta rekan saya Dimas Adi Saputra akan membacakan sebuah presentasi dengan judul tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana terorisme pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton tahun 2009. Yang pertama yang akan saya bacakan yaitu sebuah abstrak. Pengeboman yang terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Jakarta pada tahun 2009 merupakan salah satu tindakan terorisme paling menggemparkan dalam sejarah Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis yang terkait dengan penanganan pelaku tindak pidana terorisme dalam insiden tersebut dengan menggunakan kerangka hukum internasional dan nasional, terutama Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 di mana berisi tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Penelitian ini menelusuri proses penyelidikan, penangkapan, pengadilan, dan penjatuhan sanksi terhadap para pelaku. Selain itu, studi ini membahas tentang implikasi keamanan nasional yang ditimbulkan oleh tindakan terorisme ini, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan yuridis terhadap tindak pidana terorisme harus dilakukan dengan kepatuhan penuh terhadap prosedur hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Yang kedua, pendahuluan. Tindakan terorisme tidak hanya menyebabkan kerugian jiwa dan materi yang besar, tetapi juga menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Di Indonesia, serangkaian aksi terorisme telah terjadi selama beberapa dekade terakhir. Yang salah satunya adalah pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Jakarta pada tanggal 17 Juli 2009. Insiden tersebut mengguncang bangsa Indonesia dan dunia internasional. Mengingat skala dan dampak destruktif yang ditimbulkan pengeboman di kedua hotel tersebut menewaskan 9 orang dan melukai puluhan orang lainnya. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa jaringan terorisme di Indonesia masih aktif dan mampu melakukan serangan yang sangat terkoordinasi dan mematikan. Para pelaku menggunakan bom yang disembunyikan dalam laptop dan tas yang diledakkan secara bersamaan di kedua hotel yang berdekatan. Serangan ini merupakan salah satu dari beberapa serangan yang menargetkan fasilitas-fasilitas asing dan hotel-hotel di Indonesia yang dianggap sebagai simbol-simbol kekuatan ekonomi dan politik Barat. Dalam konteks hukum, penanganan tindak pidana terorisme seperti pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton 2009 memerlukan pendekatan yuridis yang komprehensif dan mendetail. Pengaturan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa para pelaku dapat diadili dan dengan adil dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan. Selain itu, pencegahan tindak pidana terorisme juga membutuhkan kerangka hukum yang kuat dan upaya penegakan hukum yang berkelanjutan. Di Indonesia, penanganan tindak pidana terorisme didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme
menjadi landasan utama dalam upaya penegakan hukum terhadap terorisme. Undang-undang ini mengatur tentang definisi, ruang lingkup, serta sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme. Selain itu, Indonesia juga terikat oleh berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan terorisme, seperti Konvensi PBB dan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Penanganan kasus ini mencakup beberapa tahapan penting, yaitu penyelidikan dan penangkapan, pengadilan dan peradilan, serta penjatuhan sanksi. Setiap tahapan ini harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, upaya penanganan terorisme juga harus melibatkan kerjasama internasional yang efektif, mengingat sifat transnasional dari kejahatan terorisme. Yang ketiga, pembahasan. 1. Aspek yuridis dalam kasus pengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton 2009. Kasus pengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton tahun 2009 menghadirkan tantangan hukum yang signifikan bagi Indonesia, melibatkan penyelidikan, penangkapan, pengadilan, dan penjatuhan sanksi. Penyidikan harus dilakukan oleh aparat keamanan sesuai dengan prosedur hukum untuk mengidentifikasi pelaku dan motif serangan. Penangkapan tersangka harus sah dan menghormati hak asasi manusia. Proses pengadilan merancu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, memastikan hak-hak tersangka dan korban terjamin. Sanksi bagi pelaku bisa berupa pidana mati atau penjara seumur hidup, serta pemulihan bagi korban seperti kompensasi dan rehabilitasi, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, penggunaan teknologi canggih, serta kerjasama internasional menjadi penting dalam menghadapi ancaman terorisme. Edukasi publik dan program deradikalisasi juga esensial untuk mencegah radikalisasi dengan pendekatan yuridis komprehensif, penegakan hukum yang ketat, dan kerjasama nasional serta internasional di Indonesia diharapkan dapat mengatasi terorisme dan menjaga keamanan nasional. Selanjutnya, pembahasan yang kedua terkait implikasi terhadap keamanan nasional. Kasus pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton pada tahun 2009 memiliki dampak signifikan terhadap keamanan nasional Indonesia. Kejadian ini menegaskan bahwa ancaman terorisme masih nyata dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Dampak ekonomi juga signifikan, terutama dalam sektor pariwisata dan investasi. Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton adalah simbol ekonomi yang penting. Serangan terhadap fasilitas ini tidak hanya mengurangi jumlah wisatawan dan investor yang datang ke Indonesia, tetapi juga meningkatkan biaya asuransi dan memperketat keamanan di berbagai sektor ekonomi. Penanganan terhadap kasus ini juga mengungkapkan kelemahan dalam sistem keamanan nasional. Pengeboman yang dilakukan dengan koordinasi yang tinggi menunjukkan bahwa jaringan terorisme di Indonesia masih memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan serangan dengan efektif. Selain itu, kasus ini mendorong pentingnya memperkuat kerangka hukum yang mengatur penanganan tindak pidana terorisme. Peninjauan terhadap efektivitas undang-undang yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi prioritas. Penyesuaian dan pembaruan regulasi diperlukan untuk menanggapi dinamika ancaman terorisme yang terus berkembang, serta untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki wewenang dan alat yang memadai untuk menindak pelaku terorisme. Di tingkat internasional,
Pengeboman ini menyoroti kebutuhan mendesak akan kerjasama antar negara dan memerangi terorisme. Indonesia harus memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain, baik dalam hal pertukaran informasi, pelatihan aparat keamanan, maupun koordinasi penegakan hukum. Penanganan terorisme tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui program deradikalisasi dan rehabilitasi bagi individu yang terpapar ideologi radikal. Secara keseluruhan, pengeboman ini menyoroti kerentanan keamanan nasional Indonesia terhadap ancaman terorisme. Hal ini menuntut respons yang menyeluruh dari berbagai aspek, termasuk peningkatan kapasitas aparat keamanan, penguatan kerangka hukum, peningkatan kerjasama internasional, serta upaya pencegahan dan deradikalisasi yang komprehensif. Selanjutnya kesimpulan. Kasus pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton pada tahun 2009 merupakan salah satu peristiwa terorisme yang paling menggemparkan di Indonesia, dengan implikasi yang luas baik secara yuridis maupun terhadap keamanan nasional. Penanganan kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam menghadapi ancaman terorisme dan pentingnya penerapan kerangka hukum yang komprehensif dan efektif. Penanganan kasus ini diatur dalam kerangka hukum internasional dan nasional yang memperhatikan dasar yuridis untuk tindakan pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum. Konvensi internasional seperti Konvensi Internasional untuk Penghapusan Pembiayaan Terorisme 1999 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB seperti Resolusi 1373 tahun 2001 memainkan peran penting dalam membentuk landasan hukum internasional yang diadopsi oleh Indonesia. Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menjadi landasan utama dalam penanganan kasus terorisme. Aspek yuridis dalam kasus pengeboman ini melibatkan proses penyelidikan, penangkapan, pengadilan, dan penjatuhan sanksi yang harus dilakukan dengan mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penyidik mengumpulkan bukti menangkap pelaku dan membawa mereka ke pengadilan di mana mereka diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Sementara upaya pemulihan bagi korban menjadi bagian penting dalam penanganan kasus ini. Implikasi terhadap keamanan nasional sangat signifikan, menunjukkan bahwa ancaman terorisme masih nyata dan memerlukan perhatian serius. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis yang ditimbulkan oleh serangan ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas dan koordinasi aparat keamanan, penguatan kerangka hukum, dan kerjasama internasional yang lebih intensif. Selain itu, upaya deradikalisasi dan pencegahan menjadi sangat penting untuk mengatasi akar masalah terorisme dan mencegah radikalisasi. Secara keseluruhan, pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton pada tahun 2009 menggarisbawahi pentingnya respons yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman terorisme. Indonesia harus terus memperkuat kerangka hukum, meningkatkan kapasitas dan koordinasi aparat keamanan, serta memperluas kerjasama internasional untuk memastikan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme dapat dilakukan secara efektif. Selanjutnya, saran yang dapat kami berikan yaitu, pemerintah perlu memperbarui dan memperkuat kerangka hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 sudah menjadi landasan penting. Hal ini termasuk memperluas definisi terorisme, memperketat kepengawasan pendanaan terorisme, serta memberikan kewenangan yang lebih jelas kepada aparat penegak hukum. Investasi dalam pelatihan dan peralatan bagi aparat keamanan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan penindakan terorisme. Aparat keamanan harus diberikan pelatihan yang berkala mengenai penanganan terorisme. Selain itu, modernisasi peralatan dan teknologi yang digunakan oleh aparat keamanan perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan kemampuan operasional mereka. Pembentukan satuan tugas gabungan yang melibatkan berbagai lembaga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas dalam penanganan kasus terorisme.
pemerintah Indonesia harus terus memperkuat hubungan dengan negara-negara lain dan organisasi internasional dalam hal pertukaran informasi, pelatihan, dan koordinasi penegak hukum. Selain itu, masyarakat harus dilibatkan dalam upaya pencegahan terorisme melalui peningkatan kesadaran dan edukasi. Kampanye publik yang informatif dapat membantu masyarakat memahami ancaman terorisme dan cara-cara untuk melaporkan kegiatan mencurigakan. Edukasi di sekolah dan universitas juga penting untuk membangun generasi yang sadar akan bahaya terorisme dan mampu berperan aktif dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Pendanaan merupakan elemen kunci dalam operasi terorisme. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap aliran dana yang mencurigakan dengan memperkuat regulasi, kerjasama, lembaga keuangan domestik dan internasional. Juga harus ditingkatkan untuk mencegah pendanaan terorisme.